Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah. Saya duduk di kelas 5. Saya dari sekolah Sdn Tapak Serang. Saya sudah membaca buku yang berjudul Asal Mula Danau Toba dan saya sudah mereviewnya dengan menggunakan teknik gadget. Pada zaman dahulu ada seorang petani yang bernama Toba. Dia hidup di lembah yang sangat lebat. Dia hidup sendiri. Dia bekerja mengerjakan ladangnya sendiri untuk kebutuhan hidupnya. Saat dia pulang mengerjakan di ladangnya, dia pun pergi memancing ke sungai tidak jauh dari rumahnya. Ketika dia memancing, dia merasa aneh, kok gak ada ikan satupun yang mendekati umpanku. Biasanya juga banyak sekali ikan yang mendekati umpanku. Dia mulai heran. Kelamaan dia menunggu dan dia pun putus asa dan akhirnya dia pun mau pulang. Ketika dia mau pulang, lalu ada ikan besar menepiki umpannya dan dia sangat gembira melihat ikan besar itu dan dia menariknya dan dia membawakannya ke rumahnya dan ditaruh di wajan di dekat dapur. Setelah itu dia pun pergi ke pasar membeli bumbu untuk masak. Ternyata dia kaget melihat ikan emas besar itu kok menjadi koin dan dia pergi ke kamarnya melihat ada wanita cantik sedang menyisir rambutnya di depan cermin. Dan dia pun berkata, "Hei, siapa namamu dan asalmu di mana?" Wanita itu pun tidak menjawabnya dan dia terus menyisir rambutnya. Dia pun bertanya lagi, "Hei, namamu siapa? Asalmu di mana?" Dan wanita itu pun menjawab, "Aku jelmaan ikan dari kerajaan. Aku ikan yang tadi telah kamu tangkap." Toba pun tidak mengerti. "Kok kamu jelmaan ikan tetapi secantik itu?" "Iya, aku memang jelmaan ikan dari kerajaan." Dan Toba pun mengajak nikah kepada ikan itu dan karena sangat cantik. Dia udah lama menikah dengan ikan itu. Dia ingin mempunyai anak, tetapi istrinya itu tidak mengandung anak dan dia pun membawa istrinya ke orang pintar. "Assalamualaikum, orang pintar, aku ingin mempunyai anak. Istriku kok tidak hamil-hamil?" "Oh, jadi begitu. Istrimu kurang makan sayuran." Dan sepulang dari orang pun pintar, Toba pun memetik sayuran yang sangat banyak dan dimakan oleh istrinya. Ketika dia mengandung anaknya itu laki-laki. Setelah melahirkan, anak itu dimanjakan dan diberi namakan Sarmosir. Ketika Sarmosir udah besar, dia disuruh sama ibunya, "Nah, tolong antarkan nasi buat ayahmu. Bentar ma, aku lagi main, tanggung nih. Cepet nak, kasihan ayahmu sudah kelaparan dan nunggu di ladang." Tapi Sarmosir tidak mau dan dia pun pergi sendiri mengantarkan nasi kepada Toba. Keesokan harinya, ibunya pun menyuruh lagi kepada Sarmosir untuk mengantarkan nasi kepada ayahnya. Sarmosir pun sangat mau mengantarkan kepada ayahnya. Ibunya pun heran kenapa dia mau mengantarkan nasi, biasanya juga tidak mau. "Aku hari ini mau ibu," dan dikasihkan nasinya kepada Sarmosir. Ketika di jalan, Sarmosir kelaparan dan dia memakan sedikit dan hampir setengahnya habis. Dan dia memberikan ke ayahnya, "Nih ya, makanan dari ibu." Kata ayahnya, "Kenapa sedikit nah? Tadi Sarmosir makan di tengah jalan karena Sarmosir kelaparan." "Oh iya, gak apa-apa. Nah, lain kali jangan begitu lagi." Saat
Keesokan harinya, Samosir pun disuruh kembali oleh ibunya mengantarkan nasi. Dia memakan lagi dan ayahnya sangat marah dan hampir menyakitinya. Dan dia pun berkata, dasar anak jalmaan ikan, dan Samosir mengadu kepada ibunya. Ibunya sangat marah dan menyuruhnya anak itu naik ke bukit dan ada pohon kelapa yang paling tinggi, kamu memanjat ke sana. Dan ibunya pun kembali menjadi ikan emas yang sangat besar, dan di sanalah hujan sangat besar. Air dalam sungai pun mengalir ke dalam desa, dan desa pun penuh dengan air. Yang di sana ada danau yang besar dinamakan Danau Toba, dan kecil dinamakan Sungai Samosir. Jadi kita anak Indonesia telah memiliki orang tua yang kita harus bersyukur, karena orang tua sudah bersusah payah menyekolahkan kita, mencari makan untuk kita. Sekian dari buku yang saya baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.